Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda cinta dan sayang mantan kepadamu tidak pernah berubah. Ya. Jadi perpisahan itu bisa terjadi karena kekecewaan. Setelah rasa kecewa, rasa marah itu reda, maka rasa cinta dan rasa sayang akan muncul kembali. Saya punya teman begitu ya, seorang wanita banyak konsultasi lah ke saya ya. Jadi pasangan muda kemudian bercerai. Bercerai itu karena suaminya berkhianat, suaminya berselingkuh ya. Padahal kalau saya pikir-pikir semua orang akan iri dengan mantan suaminya ini. Punya istri yang amat sangat cantik ya, punya mertua yang amat sangat menyayangi dia. Pernikahan tidak keluar uang, semua yang menanggung biaya adalah mertua ya. Habis menikah masih dibayari untuk bulan madu, jalan-jalan ke luar negeri. Istri hamil kemudian melahirkan, biaya persalinan yang bayari juga mertua. Dan saking mertuanya ini sayang dan pengen melihat menantunya ini lebih maju lagi. Setelah itu disekolahkan, pendidikan lanjut, rumah langsung nempati, tidak keluar uang sepeser pun. Kendaraan silahkan langsung pakai, bahkan uang jajan bulanan, bayar pulsa handphone, semua yang menanggung adalah mertua. Tapi ya manusia begitu ya. Sudah sempurna betul tuh hidup. Begitu kuliah, malah selingkuh, jatuh cinta kepada teman pendidikan lanjut tadi. Nah, akhirnya bercerai ya. Setelah perceraian itu terjadi, sebenarnya kalau yang saya lihat bahwa cinta di hati mantan istrinya ini tidak pernah berubah ya. Walaupun dia kalau ada orang berusaha mendekati dia, nah dia selalu menyalahkan orang itu. Jadi membalikkan posisinya. Dia selalu mengatakan orang itu masih mencintai seseorang yang lain, padahal cinta itu ada pada dia kepada mantannya. Kalau orang sesekali cerita tentang masa lalunya kan baik-baik saja, tapi kalau orang setiap saat selalu bercerita tentang perjalanan hidupnya bersama mantannya, dulu menempati rumah seperti ini, merintis bisnis bersama ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya orang memang masih mencintai. Nah, jadi ada 3 tanda yang saya lihat tuh, bahwa cinta dari si wanita ini tidak pernah berubah. Rasa sayangnya tidak pernah berubah kepada mantan suaminya. Yang pertama, tandanya, ciri-cirinya, dia masih mempertahankan pertemanan dan persahabatan dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari mantan suaminya atau bekas suaminya tadi. Padahal kan ini teman, sahabat dari bekas suaminya. Kalau orang lain begitu pisah, maka seluruh teman atau sahabat dari mantannya akan langsung dia jauhi. Ini enggak. Dia terus mempertahankan pertemanan, persahabatan dengan teman-teman, sahabat-sahabat, atau istri teman dari
bekas suaminya tadi. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya melalui teman-teman atau sahabat dari bekas suaminya tadi, dia terus bisa memata-matai bekas suaminya tadi sedang ngapain, karena kan tidak semua orang posting di media sosialnya. Tetapi biasanya orang akan bercerita tentang kegiatannya kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Dia sedang dekat dengan siapa. Nah, jadi melalui teman atau sahabatnya ini dia bisa terus memata-matai, memantau bekas suaminya ini sedang dekat dengan siapa, ya. Apakah masih dengan selingkuhannya dulu atau sudah ganti orang lain? Apa kegiatannya? Pekerjaannya apa? Dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri atau tandanya pertama. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, misal kita dengan mantan tetap berteman dan bersahabat dengan teman dan sahabat kita, itu adalah ciri bahwa cinta di dalam hatinya belum berubah kepada kita. Rasa ingin tahunya masih amat sangat besar, rasa penasarannya besar. Dan itu bisa terjawab kalau dia dekat dengan teman dan sahabat kita. Ciri yang kedua, pada saat perpisahan itu terjadi, ya, dia memblokir media sosial kita, telepon kita. Tapi tidak lama, biasanya paling lama 1-2 bulan. Setelah itu dia buka kembali. Dan dia akan rajin mencari cara untuk bisa bicara atau berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau misalnya ini yang berpisah ini suami istri, ya, misal ada anak di situ, anaknya masih kecil, ya. Nah, ini anak ini akan menjadi alasan betul untuk menghubungi, misal bekas suaminya tadi. Ya, dengan alasan anaknya kangen, padahal yang kangen ibunya. Dengan alasan anaknya mau masuk sekolah dan seterusnya. Nah, jadi dia selalu mencari alasan untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Misal pendidikannya sama, informatika misal. Orang-orang informatika itu kan jago tuh kalau masalah laptop itu. Kuliahnya sama, program studi informatika. Bahkan mungkin si wanita ini jauh lebih pintar daripada si laki-laki ketika kuliah. Tahu-tahu dia tanya, laptop saya trouble, bagaimana cara memperbaikinya? Padahal dia lebih pintar. Kalaupun dia betul-betul mau bertanya kepada orang yang betul-betul jago, dia bisa bertanya kan kepada dosennya, kepada teman kerjanya, dan seterusnya. Ini tidak, dia bertanya kepada mantannya. Kenapa? Mencari alasan untuk tetap berkomunikasi. Ya, misal pendidikannya sama-sama dokter nih. Bahkan ketika kuliah, misal yang wanita jauh lebih pintar daripada yang laki-laki. Terus tiba-tiba dia tanya, ada temanku keseleo, bagaimana yang paling bagus dilakukan? Dia bertanya kepada bekas suaminya misal, sama-sama dokter. Padahal dia punya ilmunya. Kalaupun dia mau bertanya kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidang itu, kan dia bisa bertanya kepada dosen-dosennya, ya, yang jauh lebih ahli. Kalau dia memang membutuhkan jawaban yang aplikatif dan dibutuhkan. Nah, kalau ini kan tidak. Dia cuma memang mencari alasan untuk bisa berkomunikasi dengan bekas suaminya. Dan contoh-contoh lainnya. Dan itu dilakukan misal dengan chatting. Maka dia blokir media sosialnya, kemudian dia buka. Dan setelah itu rajin bertanya sesuatu. Yang ketiga nih, yang beritanya akan sampai kepada kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, ketika perpisahan terjadi dia tetap mempertahankan ya pertemanan, persahabatan dengan teman atau sahabat kita. Dan dia rajin, tidak hanya bertanya tentang keadaan kita, tapi juga terus bercerita tentang masa-masa saat masih bersama kita dulu. Nah, misal si wanita teman saya tadi itu dengan bekas suaminya, dia selalu cerita. Dulu bisnis makanan kuliner bersama, ya. Dulu setiap pulang kuliah selalu dijemput, ya. Dia mudah, misal kalau diboncengi sepeda motor, mudah ngantuk, mudah tertidur, maka bekas suaminya akan dulu pada saat masih jadi suaminya, kalau memboncengi itu sambil memegang agar jangan sampai jatuh. Ya, jadi kesan terhadap bekas suaminya itu akan terus dia ceritakan. Dan itu menunjukkan bahwa dia masih amat sangat mencintai bekas suaminya. Karena apa? Karena tanda cinta, orang akan terus membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah dia akan banyak menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.